dan juga Wow Mania. Langsung saja kita terbang ke Erangel dengan PMPL Airlines kalau kata Flo. Dan pintu darurat ada di sebelah belakang dan pesawatnya Om Wawa. Ini ini potongannya bawah nih. Ya ini potongan bawah. Ini Erangel bakal jadi Air Devil. Karena ini bakal jadi pertandingan berdarah banget sih. Kalau circle-nya lebih gila lagi tau nggak kemana? Kemana? Ke Stalber. Stalber, oke. Dan posisi dari Stalber, Kameski, Zarki ya, itu the pillars. Dan gue gak tahu sih kalau mereka turun kayak gini, mereka bakal tetap buat fokus ke tempat yang ke atas. Atau mereka punya backup plan yang lain. Karena kan setahu kita mereka selalu ada di bagian utara dari map. Mereka bisa ngisi Milta sih. Ya, karena emang Milta kan kosong tuh dari kemarin. Belum ada yang ngisi juga. Dan kelihatannya mereka ngedrop ke arah Milta sih. Atau Mansion, Prison, Lipovka juga masih kosong. Karena lagi-lagi gak ada Siren. Gak ada tim yang mau sliding Bigetron ya. Iya, Bigetron bakal balik ke default. Iya, default banget. Kemarin mereka sempat turun di rumah 12 ya. Ya, rumah 12. Farm sekarang mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Novo di sini bakal diisi. Morph kayaknya bakal tetap nyoba ke area Georgopol. Lagi-lagi mereka bakal butuh vehicle. Sekarang perlombaannya Saya akan fokus di The Pillar. Ada di Milta Power mereka. Oh ya, mereka ngisi Milta dan sebelahnya. Mari kita lihat nomor 3 kita. Ada Geek Fam. Oke. Oh my God. Apakah Yasnaya Polyana akan terjadi lagi? Menarik sih, karena Yasnaya Polyana kota yang cukup besar ya. Dan memang jaraknya itu jauh banget dari flight path. Jadi kalau Bonafide mau mengarah ke sana itu gak ada masalah sama sekali untuk mereka. Sementara The Pillars mereka sudah menentukan arah, mereka akan turun di Milta Power berdekatan dengan Geek Fam yang kebetulan juga sedang mengambil posisi Prison dan juga Shelter. Tahu nggak yang bakal rusuh apa? Kalau circle-nya ngarah ke Prison. Itu bakal rusuh banget. Karena lagi-lagi Prison adalah daerah yang one way in, one way out. Lu susah banget buat masuk, susah banget buat keluar. Ya, itu daerah tebing juga masih ada di atas dari Prison. Jadi mau gak mau, ya ini bakal cukup susah ya untuk beberapa tim. Pastinya Morph juga mereka akan memaksa untuk tetap turun dan mengambil item di Georgopol. Dan untuk tim Victor, Bigetron jangan dikasih lihat dah, ini udah pasti fat. Iya, ini udah rumah mereka. Rumah Bigetron sendiri saja. Pochinki seperti biasa bakal ada Louvre. Tidak pernah berpindah ya. Dari zaman bahla sampai zaman sekarang. Iya. Mereka selalu ngisi Pochinki. Cuman kadang lucu sih kalau kita Louvre ada di Pochinki. Mereka itu masih bisa diusir loh oleh tim lain. Betul. Padahal sudah bertahun-tahun ya. Tapi masih bisa diusir juga. Dan Bigetron tetap sama, fat banget pastinya. Circle juga masih ada untuk sedikit di area dari Novo. Jadi mereka bisa stay lebih lama lagi di kota dari Novo kita yang sekarang. Ini ada kemungkinan TP bisa ketemu Boom atau TP ditabrak sama Bigetron. Tapi kayaknya Bigetron. Setahu gue di daerah Mansion itu ada rumah tinggi banget tuh yang ada tebingnya. Dulu itu rumah OP banget. Karena lagi-lagi itu adalah titik tertinggi di daerah Mansion. Dan itu susah buat di-push kalau misalkan memang circle-nya ke arah sana. Menurut gue beberapa tim akan memperebutkan hotspot itu. Karena lagi-lagi lu bakal butuh granat buat nge-clear tempat tersebut. Dan juga kalau lu naik, lu bener-bener harus komit. Ketika lu udah naik, lu gak bisa mundur. Itu sulit banget. Oke, dan untuk tim dari Red Rocket, mereka dekat juga sih. Cuman nge-split out beberapa pemain. Bumi Spot masih ngelut. Cukup dekat dengan Milta ya. Tadinya bisa nabrak juga Milta Power, tapi enggak sih. Kayaknya ini jauh. Ini Gak bakal sih. Dia di Milta Kota banget. Iya, Boom Esports adalah salah satu tim yang masih bisa lolos, tapi sulit. Mereka ada di posisi ke-12 kalau nggak salah tadi dengan poin 110. Posisi 12 dengan poin 110. Itu artinya mereka benar-benar harus 2 kali chicken dinner dengan jumlah kill yang minimal 5. Kalau mereka dapat di bawah itu, mereka bakal masih bisa ke balap. Tapi di sisi lain kita lihat Red Rocket bakal bertemu dengan Dranix, spray down Red Face. Itu udah confirm kill, easy kill banget buat Red Face. Wow, dan gue rasa dari Dranix mereka gak menyangka kalau Red Rocket akan split sejauh itu. Atau mungkin Red Rocketnya gak menyangka kalau ada satu orang saja dari lawannya. Dranix yang dikirimkan tadi. Satu orang dan itu memberikan vehicle, memberikan item drop juga. Nah, tim-tim yang seperti Dranix, Victim, Geek Fam adalah tim-tim yang kalau gue main, gue pengen hindari. Karena lagi-lagi mereka, walaupun ada di peringkat bawah, mereka tetap bisa gigit. Lihat bagaimana tadi Onyx dieliminasi oleh Victim. Itu sakit banget gigitannya. Walaupun bisa dibilang Victim, mereka harus berlari sangat jauh dan sangat cepat buat masuk ke top 3. Tapi
mereka ngegigitnya Onyx yang udah kayak tinggal satu langkah lagi gitu. Buat dapat nomor 3 kursinya ini mau rebut. Iya, andaikan Onyx gak mati sama Victim tadi, mereka ada di top 3 sekarang. Tapi karena digigit sama Victim, itulah sebabnya mereka harus berhati-hati sama tim-tim yang seperti ini. Mereka nggak bisa menganggap remeh dan oh ini ada tim ini ya udahlah santai aja kita tabrak aja lah. Oh mereka mau nge-push sok atau silakan. Nggak bisa karena tetap gigitan mereka bisa sakit. Iya, dan juga dari aura mereka tetap memaksa. Ada beberapa tim yang masih memaksa juga untuk turun di kota-kota seperti mereka biasa turun. Padahal dengan flight path yang cukup jauh dan juga dengan circle yang sudah mereka lihat, yang terbuka sebelum mereka masuk ke kota lootnya, itu sangat jelas jauh banget. Dan Bumi Spot ya ini kita tahu memang masih aman, tapi kali ini mereka sudah mengganti lokasi juga. Mereka naik, mereka masuk ke area dari hutan dan Geek Fam memilih untuk masuk ke dalam prison. Tempat yang cuma memiliki satu jalan keluar dan sangat terekspos dengan jelas dari bagian atas. Iya, kalau lu main di prison artinya lu akan main pasif banget. Lu nggak mau pasang posisi lu di atap gedung utamanya. Karena itu bisa ditembak dari pinggir tebing dari 360 derajat. Lu nggak mau main di situ. Ini prison adalah tempat buat tim yang mau main pasif banget, bener-bener cari placement menurut gua. Dan mereka harus pede ketika harus keluar. Mereka harus punya banyak mobil dan mobil tersebut harus disembunyikan. Karena ketika udah ketahuan mobil pasti diledakin, lu keluar, lu nggak bisa manjat tebing dong. Iya, keluarnya cuma lewat satu jalan lagi. Betul. Satu jalan. Dan Dranix tadinya sudah terculik. Tetap dekat dengan mereka masih ada Red Rocket. Nah, sang penculik yang tadi. Nah ini Red Rocket harus hati-hati nih. Mereka udah ngegigit Dranix, harus siap digigit balik. Kalau mereka nggak siap, mereka bisa saja membuang tiket buat masuk ke posisi ketiga. Ingat ya, apapun masih akan bisa terjadi untuk semua tim yang berada di posisi 4 sampai 10. 2 kali chicken dinner pastinya bakal secure buat top 3. Iya. Dan di sini pasif banget, masih di looting phase saja. Circle sudah mulai bergerak tapi cukup friendly ya tadi kalau misalkan kita bilang. Karena dengan posisi pesawat seperti tadi, nggak banyak tim yang harus melakukan rotasi jauh. Dan di sini nomor C merangsek naik ke ini ya, most kill dengan 21 kill. Sedikit lagi mungkin bisa bersaing di top 3, dapetin 5 kill lagi di 2 game terakhir ini mungkin akan membantu dirinya untuk naik. Dan Morph seperti biasa masih melakukan looting, tapi mereka harus rotate sih dan lumayan jauh, 2 kilo. Harusnya mereka punya mobil, ini dari barat ke timur. 1,8 jauh banget sih ini. Yeah. Ini luar biasa dan mereka kalau, gua rasa dari Morph, mereka cuma bakal mempertahankan placement aja. Mereka gak mau tusuk. Jadi mereka main jauh, mereka main di luar, late rotation. Dan kalau jackpot dapetin yang lagi rotasi sama mereka juga. Mereka ada aura. Soalnya kalau mereka tusun, mereka nggak bisa ngebalap Bigetron. Tapi kalau Bigetron tusun, Morph bisa merangsek naik. Iya, dan akhirnya Morph, mereka sudah berjalan meninggalkan kota kelahiran mereka. Meskipun terlalu jauh tadi. Ya, dan mulai rotasi ya. Dan ini fakta menarik. Zabrol tuh jadi pemain kedua yang dapat chicken dinner dengan healing setelah Badru, bener juga sih. Tadi bener-bener duel healing sih. Dan mereka dua-duanya sebenarnya pakai boosting loh. Tapi untungnya boostingnya si telat ticknya naik. Iya, ticknya sedikit aja itu selisihnya. Si kalau nggak salah si Rewind yang kena dulu, yang nge-heal duluan, tapi abis itu Zabrol juga nge-heal lagi. Jadi memang ya itu udah untung-untungan. Onyx adalah salah satu tim yang juga nggak pengen tusun. Andaikan mereka nggak tusun tadi, mereka sudah ada di posisi ketiga, bernapas dengan sedikit lebih lega. Tapi sekarang mereka masih harus ngos-ngosan. Tapi di depan mereka sudah ada Boom Esports akan menahan shelter. Oke, Matthew bakal berhenti di rumah jamur di sini. Di Sniper Tower, harus berhati-hati dan udah ketahuan, bannya udah pecah. Matthew bakal keculik, Pixel HP dan bakal ter-take down oleh Boom Esports di posisi yang cukup terjepit. Untungnya Matthew masih punya cover. Fokker memberikan damage dan menakut-nakuti Onyx sekarang. Ya ini bagus buat dari Boom Esports. Satu orang yang knockout tadi Matthew. Dan cuman Fokker sebenarnya mengintip ke bagian dari rumah batu. Jadi gak ada follow up sama sekali datang dari Boom Esports dan sia-sia seharusnya ketika dia berhasil untuk menaklukkan seorang Matthew. Jadi Matthew bakal bisa di-revive. Boom Esports setup flanking. God in Aston sudah melakukan flank yang cukup jauh. Iya, Godines di sini mulai melakukan flanking. Nick akan menjaga sisi timur dari Onyx. Matthew berhasil melakukan revive. Mobil masih ada, jadi Onyx masih bisa cabut, bakal healing dulu tentunya. Fokker di sini juga mulai melakukan rotasi. Mereka bakal motong rotasi dari Onyx. Kayaknya mereka mulai masuk ke daerah compound. Mereka nggak akan overcommit di sini. Mereka tahu juga mereka butuh placement, sama seperti Onyx. Mereka nggak mau kehilangan banyak pemain. Tapi, Aston akan bertemu dengan Zuxi dan bakal langsung dikirim ke arah lobby oleh Ryzen. Bukannya untung, malah buntung di sini. The Pillars sisi lain bakal bertemu dengan Swavel. Bobo akan di take down The Pillars.
langsung kocar kacir. Cara cabut menghindari konflik di awal-awal. Kental di spray down lagi. Apakah Kental mampu selamat? Tapi harus reload. Fokker di sini akan mencoba kembali. Kental harus stop. Tapi dia berada di sisi lain broken wall dan dia masih mampu selamat. The Pillars akan kehilangan satu pemainnya. Bahkan hampir dipentung kepalanya dan The Pillar salah untuk mengambil jalur dari rotasi. Mereka mengira tempat itu kosong, tapi sudah ada Bigetron, sudah ada Boom Esport, dan tadinya ada Onyx Esport yang juga diusir. Begitu banyak tim, ada 4 tim yang berkatan dengan Milta Power. Ingat nggak tadi gue bilang ini lucu kalau The Pillars Tusun? Bisa jadi. Bisa jadi sih. sekarang, sudah hilang satu. Kalau The Pillars Tusun, game is on banget. Semua tim masih bisa masuk ke spot ketiga sih. Game is lit ya, last round kita round. bakal menentukan untuk kursi yang ketiga. Perebutan 1-2 juga pasti masih bakal panas antara Bigetron dan Morph. Ini kalau misalkan nih ya, menurut gua kalau ada tim mungkin Victim atau Geekfam, kalau mereka ada di sekitar sini tahu itu yang tembakin adalah TP, kalau mereka iseng ditabrak pasti. Sengaja, oh ini ada The Pillars. The Pillars sih lucu kali ya, tabrak kali ya. Bro, aku udah lolos nih, temenin dong. Tabrak, jahat banget, ya ampun. Siapa tahu ya. Tabrak lucu kali ya. Iseng masuk highlight gitu. Gila, itu benar-benar bakal ngedrag mereka turun. Tapi Aura akan melakukan rotasi lagi-lagi. Seluruh tim, basically seluruh tim dari posisi 3 sampai 12 semua masih bisa masuk. The Pillar. Oh, The Pillars bakal terculik oleh Ramones. Bombs di sini bakal coba kabur. Udah mulai keringet dingin segede-gede jagung di sini. The Pillars harus berhati-hati. Bombs akan rotasi dari jalur yang terbuka. Sangat risky tapi The Pillars. Oke, Bombs sudah ketek kalau HP. Apakah Ramones akan mampu mendapatkan Bombs ini? Oh my God! Bombs akan tumbang dan akan langsung dikirim ke arah lobby. Argenta, last man standing dari The Pillars. Heavy hitters dari The Pillars hanya bisa menonton saat ini. Mereka mencoba untuk melakukan regroup. Oh. Mereka mencoba untuk menaiki kendaraan bersama ke posisi Argenta. Yang di mana clean shot untuk pemain Boom Esport. Rotasi dari Bombs, dia lewat open field banget. Padahal dia sebenarnya bisa lewat perumahan. What? Gua sayang banget sih tadi. Karena harusnya mereka bisa survive dengan lebih banyak pemain. Dan sekarang circle-nya Omawa akan centralizing nampaknya. Tengah banget ini, Son. Ini tengah banget. Ini centralizing banget circle-nya. Bukan tipe circle yang banting, tapi ini yang centralizing. Ini bakal menengah lagi kemudian. Dan Alter Ego akan mulai melakukan crossing. Jarang kita lihat Alter Ego lewat sini ya. Alter Ego bakal ninggalin Badru lagi gak sih ini di belakang? Masa iya sih? Iya. Kayak mana? Enggak, mereka Badrunya berempat. mana ya? Berempat itu Berempat, berempat. kan? Dan circle-nya... Tetep. Oke, ini seru sih. Farm sudah stacking, ada 3 tim dari timur. Lihat, dari timur, Bigetron, Geekfam, Onyx, Boom, TP. Itu zona berdarah. Boom di sini bakal nge-push Argenta. Boom sudah kita lihat berkali-kali berhasil melakukan push, tapi juga berkali-kali mereka sempat gagal. Ini harus menjadi eksekusi yang berhasil. Kita lihat di sini Favel, FPP mode on, akan langsung menggerebek ala Polres. Sama Tembok, kelihatan tadi lagi turun dan langsung saja Bakekok Bunda. Langsung The Pillars Tusun. The game is on. Peluang untuk posisi keempat sampai dengan ke-10. Kita akan mendapatkan kursi panas yang ketiga di last round, di last match, di Miramar. Semuanya akan terbuka. Gila, itu tadi pas Argenta turun ya. Udah kelihatan bayangannya sekelebat kan. Langsung langsung itu dia kayak Di slow motion ya. Ya. Sayang banget dan dengan seperti ini Onyx bersorak-sorai. Onyx. RRQ bersorak-sorai. Semua tim di bawah The Pillars bersorak-sorai dengan gembira. Terima kasih Boom Esports. Ya dan masih begitu banyak tim yang stay di dalam kompon mereka. Mereka gak mau keluar sama sekali. Red Rocket seperti yang kita ketahui ini adalah kompon yang mereka tempati tadi dari awal juga. Belum ada yang beranjak dari kompon milik mereka masing-masing. Dan sudah dalam circle yang ketiga. Jadi bakal stacking lumayan banyak nanti. Lumayan padat penduduk. Boom Esport Fokker mencoba untuk masuk ke area dari Aura. Dia bakal, Ramones kecelakaan. Mobilnya ngedrift. Oh no, Ramones bakal terculik. Kecelakaan tunggal saudara-saudara. Dia ngedrift. Mobilnya ngedrift. Kayaknya bannya pecah. Jadi dia ngedrift. Dan sayang banget. Sayang sekali. Boom Esports harus mendapatkan karma tadi. Hilang satu pemain. Dengan cara yang sama. Tapi dia dapetin karma. Harusnya dia dapat karma. Mereka dapat karma bagus dong. Iya harusnya. Karena sudah menolong orang banyak gitu. Bener. Nih Red Rocket emang kurang ajar berarti. Wah parah sih Red Rocket nih. Begitu dia yang tahu kalau anjir ini Ramones. Aduh sorry bang. Dan tadi kalau kalian perhatikan, Aerowolf tetap berdekatan juga dengan Bigetron. Jadi clash bakal bisa terjadi. Red Rocket sementara sudah knockout 1 dari Boom Esport.
4 poin kill ternyata untuk The Pillars tadi. Dan Red Rocket tetap bertahan dalam compound. Mereka gak mau keluar. Morph bertahan di atas Bukit Kentang. Juga bermain-main di pinggiran dari circle. Hanya untuk menantikan tim lain yang mencoba untuk melakukan rotasi. Meskipun sudah gak ada lagi aura karena sudah langsung potong jalan. Dan masuk ke tengah circle. 15 menit waktu berjalan. Masih ada 15 tim. Alter Ego sudah mulai menelan damage. Ditembakin dari Morph kayaknya. Dan juga Louvre. Dari sisi lain, agak terjepit posisi mereka. Dan Ramones. Bleeding out kayaknya. Dan di sisi lain, Toms di sini akan mencoba mencari angle lain. Udah ada info dan mereka udah tahu posisi dari Morph. Oke, Ozora udah kena damage pedas dan circle-nya membanting ke arah kanan. Di mana Onyx? Apakah dia melakukan rotasi jauh? Karena gue nggak ngeliat di daerah timur tadi ada Onyx. Di situ ada RRQ dan RRQ berada di dalam circle. Itu artinya mereka punya kesempatan untuk merangsek naik ke posisi ketiga andaikan mereka bisa finish top 5. Ya, dan Lovre juga kali ini adalah circle keempat, circle yang bakal padat banget. Masih ada 57 orang yang menjamin nantinya peperangan bakal terjadi di beberapa tempat sekaligus. Dan RRQ berkata dengan Bonafide, Zulhak harus berhati-hati. Oke, ini bakal clash yang menentukan. Apakah RRQ atau Bonafide yang bakal main buat posisi ketiga? Hitman di sini sudah berhasil mendapatkan Ozora terculik seorang diri. Namun backup sudah datang. Twizy dan juga Toms akan ingin membalaskan dendam seorang Ozora. Hitman hanya menahan, memasak granatnya di sini akan melempar ke angle yang kemungkinan besar tidak akan mengenai apapun. Oke, Twizy sama Tom sudah mendapatkan angle. Hitman harus menahan nyawa selama mungkin menunggu teman-temannya datang. Dan akhirnya 2 smoke, 3 bahkan mungkin bisa di pop up oleh Hitman. Ini dia smoke yang ketiga untuk mengamankan jalan dan penyelamatan diri yang bagus banget karena begitu grenades pecah di depan dia sudah mundur ke belakang. Dan Twizy dan Tom aku nggak tahu apakah itu posisi bagus untuk turun, tapi Hitman di backstep oleh Jexy dari belakang sana Om Wawa. Dan di sini Zulhak ternyata nggak membantu. Dia bakal tetap mencoba nahan backstep. Banyu di sini bakal jalan terus. Rewind datang. Banyu standing dan terbang di sini dan bakal berhasil kabur. Bagaikan satria bajang hitam di sana. Masih banyak di belakang Bonafide. Ada Morph yang akan naik ke atas juga. 4 orang jersey dengan spraynya kali 3. Mencoba untuk bertahan masih bisa. Tapi terlalu banyak pemain-pemain dari Morph. 1 buah granat di setup oleh Jexy. Akan meledak di samping dari jersey juga. Rewind. Mereka wajib untuk mundur dan sedikit berhati-hati. Ya, Rensky di sini bakal dikirim ke arah lobby. Di kill steal sama Fajar kayaknya dari tim victim. Bakal ada stand off. No Mercy sudah knockdown. Jexy dalam posisi yang terjepit. Jexy di spray down. Dia masih belum mendapatkan apapun. Berhasil mendapatkan jersey. Tapi dia harus cabut. Dia bakal coba mencari vision. Di belakangnya ada Fajar. Ini dia yang bisa menggigit dan memberikan kesakitan yang luar biasa di sini. Victim datang untuk merusak pesta antara Morph dan juga Bonafide. Sudah knockout 2 Zabrol, No Mercy. Jexy masih bertahan di dalam kendaraan dia. Sedangkan hujan smoke yang terjadi antara kedua tim kita. Bonafide yang bertahan. Ada Hitman di posisi yang cukup jauh juga. Dan Zulhak mendekat. Jisun di finish. Masih ada yang lain pastinya. Bonafide yang lain ada di atas. Jauh sekali dan Jexy akan bisa merevive rekan dia dulu. Bonafide harus menang di duel ini. Karena mereka harus menang biar dapat poin dan juga placement. Morph, mereka kalah pun, mereka masih di posisi kedua. Jadi Bonafide sekarang yang ada di win-lose situation. Mereka menang, mereka dapat poin. Dan oh my god, Jersey akan memulangkan Jexy. Bumi Sports juga akan pulang. Bonafide masih ada asa bagi mereka untuk masuk ke posisi ketiga. Dengan jumlah tim yang sekarang ada di angka 13, Om Wawa. Sebentar, berarti apakah Bigetron mereka sudah akan melaju sebagai peringkat pertama? Mungkin sih. Bigetron harusnya udah gaspol. Harusnya ya. Oke, dan dari Bonafide mereka masih ada 1 lawan lagi. Masih ada victim dan digoreng nades-nya oleh Zulhak. Ya, dan Jacket bakal dipulangkan ke arah lobby. Victim di sini juga harus puas di posisi ke-13. Bonafide killing spree. Zulhak di sini. Clutchmeister dari Bonafide akan melihat 2 pemain Dranix hanya menahan dari balik pohon. Tidak membuka badan sama sekali. Lihat, circle sangat mendukung. Dan Zulhak hampir saja pecah kepalanya. Tapi masih bisa melakukan healing. Dia harus berhati-hati. Dranix di sini hanya menahan. Akan mencoba memberikan damage dari luar, tapi mereka udah kejepit banget. Harusnya mereka udah nggak bisa rotasi. Lihat 1 pemain dari Bonafide sudah mulai masuk ke dalam circle, tapi di depan mereka ada RRQ yang sudah menanti. Dan Zulhak kembali, Dranix kayaknya nggak bakal bisa kemana-mana dan Zulhak langsung keluar lagi men-take down Kryzen. Diganti tadi kalau kita. Kayaknya dapat sih itu Kryzen. Harusnya udah pasti dapat kill. Masih ada 3 pemain. Bonafide 7 kill. Wow, King Kong kembali mengamuk di Wrangle nampaknya. Circle mulai mengecil. Rewind sudah mendapatkan angle di dalam circle. Tom sendiri akan mencoba melakukan push. Ada jersey yang terkunci nampaknya di dalam hut.
Jersey entah dia punya mobil atau enggak. Oh, mobilnya diledakin kayaknya. Oke, nggak bakal bisa ke Alter Oh, Alter Ego. Alter Ego cabut. Ya, Alter Ego bakal out of the race. Kemungkinan besar mereka nggak akan bisa duel buat dapetin posisi ketiga. Louvre akan melakukan rotasi di sini. Bigetron juga bakal nge-push dan mereka bakal bermain di open field di mana Aura untungnya akan melakukan rotasi juga untuk masuk ke dalam open field. Lihat, Aerowolf masih ada, Bonafide masih ada. Ini semua tim yang akan kontes untuk masuk ke posisi ketiga dan ini bakal panas banget. Siapapun yang Chicken fix masuk ke posisi ketiga. Iya, dan kita ketahui sendiri bersama-sama kalau tadi The Pillar sudah keluar sebagai tim yang pertama. NFT tereliminasi. Aerowolf dalam bahaya, sudah dihujani peluru juga dan terpaksa Spauf tunduk. RRQ bermain di open field dan di belakangnya ada Onyx Esports. Ini bahaya banget buat RRQ. Mereka terlalu lama menahan. Mereka dalam bahaya. Mereka terlalu cepat masuk open field juga. Oke, sekarang Geek Fam juga sudah tereliminasi. Onyx dan RRQ akan bertemu. Dranix juga akan tereliminasi. Rewind di sini tapping aja terus sama Spauf. Dia masih mampu selamat. Ada cover namun dia ter-take down. Dan Onyx KP juga kalau kita lihat dari kill feed akan tumbang karena blue zone. Rewind akan di finish dan langsung pulang ke arah lobby. Kehilangan pemainnya kembali. Bonafide tersisa satu pemain. RRQ dalam posisi yang cukup terjepit dan Peko akan terculik. Peko tidak akan bisa menembakkan laser kembali dari matanya. Bohong. Menjadi salah satu pemain yang masih tersisa dari RRQ. Warung juga sudah terknok. Oh no, Too Drone easy. masih hidup. Too easy bakal langsung push dan mendapatkan kill mungkin. Dan kita lihat Drone bakal mencoba melakukan rotasi kayaknya. Oh, dia nyari angle baru, mencoba mendapatkan Too easy di sini. Dan oh, justru Drone yang akan terpick off oleh Louvre. Bong juga akan didapatkan oleh pemain lainnya. Semakin hangat perebutan untuk kursi yang ketiga. Red Rocket masih bertahan, tapi apa yang terjadi? Bigetron juga keluar. Gila, ini lihat. Semua tim yang tersisa adalah tim yang bisa masuk ke posisi ketiga. Ini bakal panas banget. Ini siapapun yang Chicken bakal masuk ke posisi ketiga saat ini. Bigetron sudah cukup senang dengan posisinya seharusnya. Mengingat Morph ada di posisi yang cukup buncit. Iya, jadi mereka masih cukup aman di peringkat yang pertama. Iya. Tapi ini seru banget sih. Ini seru, parah. Alvirlo cabut. Oh, Matthew? Onyx? Oh no, Onyx tereliminasi. Lihat, Red Rocket, Aura, masing-masing masih punya 4 pemain dan masing-masing sudah membukukan 5 kill. Dan Toms berhasil mendapatkan jersey namun dia akan harus menelan grenade. Oh no, Refrag langsung datang. Roses akan mendapatkan Aerowolf Potato. Nampaknya posisi dipegang oleh Aura di sini Om Wawa. Iya, masih 4 melawan 4, tapi kita harus melihat dari Red Rocket juga. Itu adalah lawan terbesar untuk Aura kali ini. Tapi ada Louvre, masih ada Aerowolf. Dan masih di 22 menit, tiba-tiba tinggal 4 tim saja. Ini bertolak belakang dengan map yang sudah kita mainkan 4 round awal. Ini adalah rusuh banget. Gue ingat banget waktu itu gue nge-cash sama Flo. Erangel terakhir dari grup apa itu C sama B kalau nggak salah atau C sama A sama durasinya 22 menit gila. udah tinggal 4 tim dan kemungkinan besar ini bakal rusuh banget. Lihat Aura Open. mereka harus forting mobil di sini karena nggak ada cover sama sekali dan mereka sudah mulai membuat V formation dengan mobil-mobilnya mendapatkan cover dari 180 derajat dan juga dari atas. Tapi mereka harus ngeledakin mobil mereka. Kita lihat satu pemain Red Rocket sudah mulai turun. Red Face. Oh, Toms. Pixel HP berhasil bertahan hidup namun granatnya akan mengkenok dirinya dan akan tidak bisa diselamatkan oleh Soul Slayer di sini. Sudah ketahuan posisinya Aerowolf bakal dipulangkan karena lobby beberapa pemainnya. Sementara Rosesi cuman tapping doang dari bawah. Louvre bakal mencoba desperate push. Too easy. Udah ketahuan juga posisi. Namun Too easy justru yang akan mendapatkan kill. Iya, Red Rocket tadi mereka sedikit split out. Aura dengan 4 orang, tapi granat dari Ken connect begitu on point. Dan kali ini Aura mereka bisa maju untuk mendapatkan point kill. Dan yes, Louvre keluar. 3 tim terakhir kita, Red Rocket juga tinggal Teddy seorang diri. Oh wow, Aura di sini kita lihat punya posisi untuk menang. Red Rocket posisinya udah kejepit banget. Rosesi ini harusnya chicken dinner untuk Aura. 7 kill untuk mereka. Dan di sini Jaden sudah ketahuan Red Rocket ini udah GGN sih menurut gua. Mereka cuma punya batu. Mereka masih bisa hidup sekarang karena masih ada smoke. Kalau smoke-nya udah padam, harusnya Aura bisa dapetin kill ke pemain-pemain Red Rocket ini. Rocky udah pulang ke arah lobby. Kita lihat juga. Bahkan tuh, lihat betapa dihinanya Red Rocket. Ada crate jatuh di depan dia dong. Kayak denger-denger lu lagi susah bro. Nih ada crate. Dan di sini lihat, ini Red Rocket udah tinggal nunggu aja doang. Aura Jaden bakal mencoba. Lihat Kings masih mencoba nge-revive temannya. Aura harusnya ini udah confirm chicken buat Aura Esports. Dan Red Rocket harus bisa puas di posisi keduanya. Oh, mereka Ketiga udah tipis. Ketiga loh, masih wait, ada what? satu. Masih ada satu lagi? Iya, masih ada satu. Siapa? Oh, masih ada Aerowolf. Masih ada Aerowolf, dia cuma tahan. Dia mau cari placement point. Dia masih mau cari placement point sih. Granat. Dan itu udah harusnya
Oh, Ih, nggak connect. nggak Nggak connect. connect. Lagi, coba lagi. Bang, ada koin nggak? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dar. Duar, masih nggak connect Om Wawa. Waduh, ini. Wah gila, coba lagi. Udah tembak aja lah. Better luck next time. Ini masih dicoba dong. Lihat ya, masih ada 3 tim. Masih nggak ada yang connect loh. Itu batu kayaknya sakti banget, men. Lihat. Itu dari belakang. Oh, Dari akhirnya belakang dapetin. Spav. Oh, ini Spav. Spav backstep. Spav kalau backstep ini bahaya banget buat Aura. Kalau dia bisa dapetin 2 pemain langsung ya tusuk sate. Dia bisa, tapi ini oke Ken bahaya banget bro, bahaya banget bakal coba spray through the smoke. Akhirnya Red Rocket tumbang juga. 10 kill untuk Aura, sekarang Spav waktunya untuk menunjukkan diri dan pesonamu sebagai last man standing dari Aero Wolf. Iya, tadi kira kita cuma melihat peringkat kedua dari belakang Spav. What? Udah ketahuan posisinya, ini udah nggak bisa sih Spav. Iya, sangat terbuka sekali. Gak ada batu lagi. Kalau tadi Red Rocket mereka masih punya batu. Tapi untuk Spav, ini Apakah? dia granat ya. Sudah melayang di bagian atas smoke juga dan Wah, sampai jumpa. Sampai jumpa dan Aura berhasil mendapatkan chicken dinnernya untuk merangsek naik mungkin ke posisi ketiga atau ke posisi keempat dengan 10 kill. Itu adalah jumlah yang cukup banyak. Ya mungkin Enter bakal botak setelah ini. Tapi kita Iya benar. bakal cari tahu bersama-sama ya. Karena last match adalah yang sangat menentukan pastinya. Posisi 1 dan 2 sekiranya masih bisa dikejar oleh yang lainkah? Karena cuma 2 tim yang lagi berebutan, ada Bigetron dan juga ada Morph. Tapi di peringkat ketiga ada Pillars dikarenakan mereka baru saja kepleset. Mereka dalam bahaya. Dikarenakan The Pillars tadi tusun